anugerah Allah menyediakannya cuma-cuma. Kita meresponnya dengan iman, bukan dengan kata. Jangan berkata, oh iya aku harus percaya, tapi berbuat baik juga untuk disangka. Bukan seperti itu maksudnya. Nanti kita ambil tahu. Tadi ayat yang pertama dari yang sampai yang ketiga itu situasi kita yang dimurkai oleh Allah. Kita nggak lebih dari mayat-mayat yang dipoles dan dinyalakan, yang dipasang bunga-bunga putih pada yang muncul pada kebinasaan. Tinggal bungkus kaki itulah situasi kita manusia yang dihukum oleh Allah. Maka sampai yang harus dinyatakan karena Allah begitu mengasihi kita. Ayat 4 dan 7 inisiatif dari Allah. Ayat 4 sampai 7 inisiatif dari Allah memutus anaknya juga untuk menyediakan tempat buat kita, untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Dan bagaimana kita memperoleh perdamaian dengan Allah, diselamatkan dari dosa kebinasaan itu, yaitu dengan percaya kepada Kristus. Dia katakan, sebab karena kami punya anugerah kami diselamatkan oleh iman. Just believe. Bukan hasil pekerjaan. Tidak ada dosa yang akan menghalangi ketika kita mau datang kepada Kristus, percaya kepada Yang Mengampuni segala dosa kita dan mengundang percaya terima Kristus dalam hati kita. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni oleh Kristus. Tidak ada orang yang merasa dosa yang kecil sehingga tidak merasa butuh pengampunan dari dosa-dosa yang kecil. Alkitab mencatat semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan upah dosa adalah maut. Itu clear dicatat dalam Alkitab. Dan jalan pendamaian satu-satunya adalah percaya dan terima Yesus Kristus. Yang terakhir, apa dampaknya kemudian? Ayat 10. Karena kita dibuat Allah diciptakan dalam Kristus Yesus itu melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan teman-teman. Kita buatan Allah diciptakan. Kalau saya mau terjemahkan dalam bahasa saya, kita ini adalah ciptaan Tuhan, tapi diciptakan kembali dalam Kristus Yesus, dilahirbarukan dalam Kristus Yesus. Karena kita sebelumnya sudah mati, dilahirbarukan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ngerti ya? Dengan tadi yang bilang, aku supaya diselamatkan percaya dan berbuat baik. Bukan. Percaya dalam iman, percaya kepada Kristus kita diselamatkan. Maka dampaknya kemudian adalah untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Apa yang dipersiapkan Allah sebelumnya? Kejadian 1 dan kejadian 2. Menghadirkan damai sejahtera bagi dunia ini, mengelola dunia ini dan segala pentingnya seturut dengan kehendak Allah. Kita telah gagal pada kejadian Adam dan Hawa dan kejadian semua manusia yang berdosa. Tapi dalam Kristus Yesus kita dipulihkan kembali kepada ciptaan semua. Oh, dari mana kami tahu itu? Itulah pembinaan. Jadi rangkaian yang saya sampaikan hari ini seperti itu. Dari mana kami tahu Pak? Ayat 10 itu karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Dari mana kami tahu? Tadi dikatakan kami sudah gagal semuanya. Dari mana kami tahu itu dalam pekerjaan yang dipersiapkan Allah sebelumnya? Apa yang dipersiapkan Allah sebelumnya? Inilah proses kita bertumbuh awal-awal. Inilah proses kita untuk dibina belajar kebenaran firman Tuhan. Inilah proses kita dibina untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Inilah proses kita dibina untuk semakin mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kita.
karya Kristus yang telah mati di kayu salib. Saya katakan tadi kesaksian hidup saya tadi. Saya di awal saya nggak tahu, yang penting saya enjoy, mabuk, terus kemudian keluyuran, kelayakan, rock, kayak sambil makan musik-musik aliran thrash metal, rambut saya sendiri sambil dipegang baju, sampai gitu. Saya berpikir saya nggak ada masalah. Ternyata kita berkata Anda sedang ada masalah. Oke, aku nggak seperti itu, Pak. Semua manusia sedang ada masalah. Karena cara di sini semua manusia telah berdosa. Nanti ketika saya pada saat itu, kemudian saya meninggalkan kehidupan lama. Saya dibina dalam kelompok PA. Perkantas itu salah satu karakteristik pelayanan dalam kelompok PA. Untuk mengajarkan apa yang sebelum tadi, untuk mengetahui kehendak Allah, untuk melakukan pekerjaan baik yang diperlukan oleh Allah. Maka saya dibina, saya bilang, Kak, aku telah begitu buruk. Tidak ada seseorang yang paling buruk di hadapan Tuhan untuk tidak bisa ditebus oleh darah Kristus. Tapi tidak ada juga orang yang merasa terlalu baik untuk tidak butuh keselamatan yang terjadi oleh Kristus. Yang mana diri? Apapun situasi ini, pada Kristus tersedia. Mungkin tidak ada orang-orang yang berbeda, tapi kau yang tahu dalam diri sendiri. Ketika kau berada di kamar kosmu sendiri, ketika kau berada di rumah sendiri, ketika kau bermain dengan gadget, kau yang tahu apa yang kau lakukan. Kau yang tahu apa yang sedang kau pikirkan. Orang ini tidak melihat. Kau yang tahu apa yang kau pikirkan, apa yang kau katakan ketika kau dalam gereja. Bahkan ketika ada pendeta yang kau berikan, kau ingin menjawab dalam hati kau yang tahu. Tapi hari ini apapun situasi ini, darah Kristus yang tercurah itu juga bagi. Pertanyaannya adalah, apakah kau membuka hati untuk menerima Kristus? Dan kita hari ini kita, kalau saya dulu merasakan hati saya merasa hidup saya aman-aman saja, having fun saja, saya itu kuliah saya juga tidak aman dan saya juga kehidupan saya. Apakah kau membuka? Kalau saya menanggus, pindah dari sini, tinggalkan tempat ini. Kalau nggak, kau akan mati di tempat ini. Tinggi badan saya sekitar 165 cm dan badan saya hanya 40. Dari kering kerontan, hitam, metalik, rambut panjang, rasa saya tidak ada di rumah. Setelah saya bertobat, maka ada saya bertobat. Jadi itu istri saya sekarang. Yang kedua, kakak-kakak yang belakang kenal istri saya. Setelah saya bertobat, maka ada saya yang mau. Sebetulnya ada saya ada, kesalahan saya juga. Pertanyaannya, apakah kau mau mengundang Kristus? Yesus berkata dalam ayat 3:20, dia tak berdiri di muka dan menuntut